Halo semuanya, kita langsung aja yuk bahas topik kali ini. Kita mau ngulik soal rasa syukur, tapi kita lihatnya dari sudut pandang bab 14 buku You Are a Badass Gene Sincero. Judul babnya aja udah, provokatif ya. Gratitude, the gateway drug to awesomeness. Sumber kita bab ini, dan kita mau coba bedah. Kenapa sih Sincero bilang syukur itu penting banget? Dan gimana cara prakteknya buat ngubah hidup menurut dia? Pernah kepikiran nggak? Sekedar bilang syukur tapi yang dalam gitu. Itu bisa jadi kunci potensi luar biasa. Nah, ini yang mau kita gali. Iya, bener banget. Dan penting nih nangkepnya, syukur di sini tuh bukan cuma sopan santun biasa ya. Sincero menggambarkannya lebih kayak state of being, semacam kesadaran penuh gitu yang menghargai banyak hal di hidup kita, yang gede, yang kecil, semua. Cara pandang aktif lah. Oke. Mari kita lihat argumen utamanya deh. Sincero bilang, kalau kita nggak bersyukur, itu sama aja kayak kita sengaja nutup keran buat nerima hal-hal baik. Istilah dia kan awesomeness, ya. Buat semua potensi dan hal positif gitu. Sikap nggak bersyukur itu, katanya malah menghalangi datangnya kebaikan. Ada analogi bagus di buku itu. Kayak kalau kita kasih sesuatu terus ke orang, tapi dianya nggak nunjukin rasa terima kasih sama sekali, lama-lama kita malas kan ngasih lagi. Nah, Shinjiro bilang, alam semesta, dalam kerangka pikir ini, ya gitu juga responsnya. Sama energi nggak bersyukur. Dan logikanya, frekuensi tinggi itu narik hal-hal lain yang frekuensinya sama. Kayak energi ketawa gitu, bisa nular kan? Dia juga ngutip Wallace Wattles, penulis buku lawas The Science of Getting Rich. Wattles bilang, syukur itu jembatan ke energi sumber, kekuatan universal gitulah. Selain itu, syukur juga ngejaga kita dari rasa nggak puas terus-terusan, dan yang paling penting nih, memperkuat iman atau keyakinan kita pada hal baik yang belum kelihatan. Wah, ini nih yang dia sebut formula ajaib. Jadi kombinasinya itu iman percaya sama yang belum ada, ditambah rasa syukur menghargai seolah-olah udah kejadian. Kombinasi ini katanya kunci manifestasi tingkat tinggi. Contohnya simpel banget, soal cari tempat parkir. Sincero cerita gimana dia tuh selalu yakin bakal dapat parkiran enak, dan dia udah bersyukur duluan sebelum tempatnya kelihatan. Buat dia, itu bukan kebetulan. Betul, itu hasil dari iman dan syukur yang konsisten katanya. Sekalipun buat hal sepele kayak parkir. Dan bagian ini dia sebutnya tingkat Master Jedi. Kenapa? Ya karena emang nggak gampang kan bersyukur tulus buat sesuatu yang belum ada di depan mata. Perlu latihan banget buat geser fokus. Dari yang tadinya mikirin kurang ini, kurang itu, jadi fokus ke kelimpahan yang diyakini lagi OTW atau bahkan udah ada di level energi. Itu intinya. Nah, buat melatih otot syukur ini, ada latihan praktisnya di bab itu. Pertama, latihan ini bagus karena. Idenya, tiap ada kejadian apapun, mau enak, nggak enak, netral, coba cari sisi baik atau pelajarannya. Misal, ban kempes. Jangan langsung ngeluh, tapi coba, ini bagus karena, jadi punya waktu ngobrol sama anak sambil nunggu bantuan. Atau, ini bagus karena, jadi belajar nih cara ngatasin situasi darurat gini. Tujuannya biar otak kita otomatis nyari hikmah atau kebaikan di semua situasi, nggak cuma yang enak aja. Melatih perspektif gitu ya. Terus yang kedua, jurnal rasa syukur. Atau dia nyebutnya keren, gratitude rampage. Ini simple sih, tiap hari luangin waktu buat nulis apa aja yang disyukuri hari itu. Mau hal besar, mau kecil, tulis saja. Iya, tujuannya buat sengaja ngelatih fokus ke hal-hal baik dan kelimpahan yang udah ada sekarang. Ini kayak ngelatin jalur saraf positif di otak kita. Dan ada satu lagi yang fundamental, kadang kelewat. Mencintai diri sendiri. Menurut Sincero, ini bagian penting dari syukur. Maksudnya, bersyukur sama diri kita apa adanya sekarang. Unik, kuat, bahkan area yang lagi diimprove. Bersyukur sama perjalanan kita. Penting di garis bawah ini, latihan ini bukan berarti kita nyangkal kesulitan loh ya. Bukan berarti nggak boleh sedih atau marah. Tapi lebih ke memilih secara sadar. Mau kemana fokus energi dan pikiran kita diarahkan. Ada prinsip kan, energi ngalir kemana perhatian kita pergi. Jadi kalau fokusnya ke negatif mululu, ya katanya narik yang gitu lagi. Sebaliknya, fokus ke syukur, itu ngebuka frekuensi lebih tinggi, pertumbuhan, dan ya akhirnya lebih banyak lagi hal buat disyukuri. Oke, jadi kalau kita rangkum dari bab 14 ini, syukur itu bukan cuma ucapan, tapi cara pandang aktif, frekuensi energi yang kita pilih, yang ikut ngebentuk realitas kita. Sesuai judulnya lah kayak obat gerbang buat jadi versi diri kita yang lebih badass.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita udah bahas syukur buat hal baik, cari positif di kesulitan. Tapi gimana kalau kita coba lebih dalam lagi? Coba deh renungkan. Gimana ya pengalaman Anda bisa berubah kalau Anda bisa ngerasain syukur yang tulus buat tantangan besar yang lagi dihadapi sekarang? Syukur bahkan sebelum tahu gimana akhirnya atau apa pelajarannya. Mungkinkah rasa syukur di tengah badai itu sendiri justru jadi energi yang bisa mengubah arah situasinya? Pertanyaan buat dipikir.